Selamat malam dan selamat berjumpa bersama dengan saya Epimanu dalam program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Dan program ini adalah kerjasama antara ASI, sebuah perkumpulan pebisnis awam Advent. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dengan judul Merintis Usaha Baru Melalui Pengrajin Sepatu Kulit. Oleh sebab itu, Anda dapat berinteraksi bersama dengan kami dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar yang berada di Facebook maupun di YouTube, ataupun melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri, karena saya telah terhubung dengan moderator kita, yaitu Bapak Guntur Siboro, yang akan memimpin jalannya pembahasan kita pada malam hari ini bersama dengan para narasumber. Oleh sebab itu, di waktu yang indah ini saya akan menyerahkan kepada Bapak Guntur Siboro untuk segera melakukan ataupun memimpin jalannya pembahasan kita di malam hari ini. Dipersilahkan Pak Guntur. Baik, terima kasih Bro Epi yang sudah memandu dari studio. Kebetulan saya tidak bisa bersama dari studio pada hari ini. Baik, para sahabat Hope Channel Indonesia, kita bersama pada acara Kamu Bisa episode yang ke-82. Topik kita seperti Bro Epi sudah sampaikan adalah merintis usaha baru melalui pengrajin sepatu kulit. Nah, kita akan ditemani oleh beberapa narasumber kita. Pada malam ini narasumber praktisi kita adalah seorang pengrajin sepatu kulit, Bapak Ratno Dwi Wibowo atau kita panggil Pak Bowo. Beliau berasal dari Purwokerto. Kita sapa Pak Bowo. Selamat malam Pak Bowo. Masih mute. Belum unmute. Masih mute Pak Bowo. Masih mute. Masih mute. Ya. Baik, selamat malam Pak Bowo. Selamat malam Pak, dan selamat malam semuanya. Oke, Pak Bowo ini di Purwokerto ya? Iya Pak, di Purwokerto, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Masih berapa jauh dari Purwokerto Pak? Sekitar dari kotanya masuk ke kampung sekitar 3 kilo. 3 kilometer. Nah, luar biasa. Pak Bowo seorang praktisi pengrajin sepatu kulit ya. Tinggal jauh dari kota besar tidak menghalangi beliau untuk bisa merintis usaha baru. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Bowo bagaimana dia merintis usaha baru dan khususnya bagaimana dia bisa sebagai pengrajin sepatu kulit. Malam ini kita juga ditemani oleh narasumber ahli kita. Ada 3 orang seperti biasa narasumber ahli kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Salam Aritonang MS. Beliau adalah pakar peternakan dari Universitas Andalas di Padang. Selamat malam Prof. Salam. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam semua narasumber dan selamat malam semua pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Prof. Salam sudah bersama kita pada malam ini. Beliau adalah pakar peternakan, dengan demikian kita bahan baku dari kulit ini tentunya dari binatang ya. Jadi Prof. Salam nanti akan bisa jelaskan lebih rinci. Kemudian narasumber ahli kita yang kedua adalah Insinyur John Lee Warren, MP. Beliau adalah pakar kewirausahaan dari Universitas Papua di Manokwari. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam sahabat narasumber dan pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Salam sehat Pak John Lee ya. Makasih. Kemudian narasumber kita yang terakhir, narasumber ahli kita Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture and Engineering, PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam pemirsa, selamat malam semua narasumber. Baik, terima kasih narasumber kita
kelihatan segar pada malam ini ya, segar-segar semua walaupun situasi pandemi ini yang masih kurang baik ya. Baik, sebelum kita berdiskusi khususnya dengan narasumber praktisi kita Pak Bowo, kita akan lihat dulu video aktivitas dari Pak Bowo sehari-hari. Baik, luar biasa kalau kita lihat video aktivitas ini ya. Pak Bowo kelihatannya untuk menjadi pengrajin sepatu kulit bukan hanya kelihatannya keahlian, tapi ketekunan ya. Saya sih kayaknya saya nggak bisa membuat ini dengan tekun ya. Pak Bowo, sudah berapa lama Pak Bowo menjadi pengrajin sepatu kulit? Silakan Pak Bowo. Selamat malam bagi kita semua. Jadi saya sudah mulai bekerja di pabrik sepatu sekitar 15 tahun dan memulai usaha ini sekitar atau hampir baru 1 tahun ini. Baik, jadi Pak Bowo sudah 15 tahun bekerja katakanlah di industri sepatu ya, bekerja untuk perusahaan ya. Tapi setahun terakhir ini membuat sendiri, ya begitu Pak Bowo ya. Ini memang sudah direncanakan dari dulu mau jadi pengusaha atau merintis usaha atau bagaimana Pak Bowo? Ya, jadi pertama karena saya merasa tidak mempunyai pendidikan yang cukup, maka paling enggak saya harus mempunyai suatu keahlian. Jadi itulah yang saya inginkan, bahwa suatu saat nanti saya bisa usaha atau merintis usaha sendiri. Baik, jadi sepertinya ini bekerja di industri sepatu ini seperti magang gratis ya Pak Bowo ya? Betul Pak. Memang niatnya dari awal sudah ingin berusaha ya? Iya. Nah, memang kami tinggal di kampung. Kalau mencari kerja rasanya itu sangat susah dan sangat sulit. Dan pergi ke kota pun
ya harus kita mempunyai kepandaian ataupun pendidikan yang untuk bersaing harus mempunyai pendidikan yang tinggi ya. Tetapi kalau saya di kampung ya pada saat itu masih sangat sulit pekerjaan dan pendidikan saya pun tidak terlalu tinggi, jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi saya suatu saat punya usaha sendiri dan kebetulan orang tua saya juga punya usaha tapi di bidang menjahit tapi pakaian. Baik, jadi memang ada semangat kewirausahaan ya. Saya ingin dapat komentar dari Pak John Lee ya. Ini kan membentuk wirausaha itu seperti Pak Bowo ini udah agak lama memang dilakukan dan dia boleh dikatakan mencari jalan untuk mendapatkan skillnya melalui magang ya. Nah ini bagaimana ini Pak John Lee? Apakah ini bisa memotivasi kita atau pemirsa kita untuk menjadi wirausaha itu tidak sulit sebenarnya? Ya, betul Pak Guntur. Jadi sebetulnya menjadi seorang wirausahawan itu memang yang paling penting selain memiliki jiwa dan semangat, harus juga kreatif dan inovatif. Kalau kita perhatikan cara kerja Pak Bowo lewat video yang singkat tadi, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sebetulnya aspek teknis dari Pak Bowo itu sangat dibutuhkan untuk bisa memulai satu usaha yang berhasil. Jadi kalau tidak menguasai aspek teknis seperti tadi ya, mulai dengan mempersiapkan kayu sebagai bahan baku, kemudian kulit sapi, kemudian itu menjadi bahan baku untuk pembuatan sepatu dan sendal, itu tidak mudah. Orang boleh melihat, ya, boleh meniru, tapi belum tentu bisa menciptakan satu produk yang disenangi oleh pasar. Jadi ini yang paling penting dan tidak dimiliki oleh banyak orang. Makanya setelah Pak Bowo ceritakan tadi 15 tahun dimagangkan, bekerja di pabrik, kemudian 1 tahun terakhir memulai, dan wajar kalau pada saat memulai kemudian langsung bisa berhasil menembus pasar karena sudah menghitung bahwa produk yang akan dihasilkan itu betul-betul akan diminati oleh pasar. Jadi itu yang paling penting, aspek teknis ya, keterampilan teknis untuk mengelola sebuah bisnis. Demikian untuk sementara. Baik, jadi Pak John Lee, key point-nya adalah kalau kita mau menjadi wirausaha, kita harus kuasai aspek teknisnya ya. Dan untuk menguasai aspek teknis itu banyak caranya. Bekerja di tempat di mana kita bisa menguasai, kemudian bisa belajar dari orang lain. Jadi apa yang dilakukan Pak Bowo udah luar biasa nih ya. Tapi memang ada pandangan jauh ke depan, ingin berusaha ya. Jadi mungkin itu. Nah mungkin yang perlu ditambahkan apa nih Pak John Lee? Kalau sudah penguasaan aspek teknik, apalagi supaya berikut menghasilkan bisnis yang baik. Ya, yang berikut adalah kalau mau agar usaha ini bisa menjadi lebih luas, harus juga merekrut pegawai yang yang terampil ya. Jadi aspek SDM ini sangat dibutuhkan. Tidak hanya Pak Bowo sendiri yang bekerja, tapi harus bisa merekrut tenaga kerja lain yang paling tidak sama keterampilannya dengan Pak Bowo, supaya Pak Bowo bisa melihat peluang-peluang bisnis yang lain, sehingga betul-betul manfaat ekonomi itu akan dirasakan lebih besar lagi. Dan yang berikut yang tidak kalah pentingnya adalah aspek pasar ya. Aspek pasar ini harus diciptakan supaya betul-betul prospektif. Jadi tadi kalau kita lihat sejenak produk-produk yang ditayangkan, ada untuk pria, ada untuk wanita, ada yang sepatu, ada yang sendal. Ini artinya bisa menembus beberapa segmen pasar sekaligus. Dan ini dapat diperluas kalau memang betul-betul Pak Bowo inginkan skala usahanya bisa diperluas. Dan yang berikut yang tidak kalah pentingnya juga adalah aspek keuangan. Kalau mau supaya bisnis ini berkembang dengan sangat cepat, perlu ada suntikan-suntikan dana. Apakah melalui bantuan dari dinas teknis terkait, atau memang kalau berani harus menggunakan fasilitas dari lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit. Demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saya kira Pak Bowo masih di tahap awal nih ya, baru setahun ya Pak Bowo ya. Jadi hal-hal yang diangkat oleh Pak John Lee tadi nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Pak Bowo masih mengerjakannya sendiri ya, belum ada pegawai Pak ya? Betul, ya. Baik, ya saat ini masih saya kerjakan sendiri ya. Baik, ya. Jadi bisa pengembangan ke depan. Nah,
Saya ingin menanyakan Prof. Daniel ya, pengamatan Prof. Daniel. Ini sepatu ini kan boleh dikatakan sebuah industri yang sudah lama ya. Masih ada nggak peluang Prof. Daniel ya untuk masuk ke jadi pengrajin sepatu kulit, melihat begitu banyak suplai sepatu kulit baik melalui produsen besar maupun dari pengrajin lainnya. Baik, terima kasih. Memang usaha yang dilakukan oleh Pak Bowo adalah usaha yang memang sudah lama dilakukan orang, ya, dan juga sudah ada industri besar yang melakukannya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk masuk karena masih ada celah, ya, khususnya melalui sistem pemasaran khusus. Mungkin dari aspek teknis kita mungkin Pak Bowo mungkin sudah bisa hampir sama ya dengan apa yang dilakukan dulu pada waktu di tempat bekerja. Ya, tetapi tadi sudah disinggung oleh Pak John Lee aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran ini punya banyak kiat, ya, punya banyak kejelian, kreativitas, ya. Mungkin bisa dititip di toko atau bisa pemasaran langsung door to door, ya. Yang walaupun mungkin pada masa pandemi kalau door to door agak relatif lebih sulit ya, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan itu atau melakukan penjualan dari hari pasar ke hari pasar ya. Jadi di beberapa tempat ya pasarnya hanya sekali seminggu. Jadi kita setiap hari pindah ke lokasi ya, dan biasanya pada hari pasar terjadi transaksi yang banyak dan banyak orang yang mendapatkan uang ya, pendapatan, dan dia melihat ada yang jual sepatu ya mungkin dibeli ya, ada peluang untuk dibeli. Jadi kita tidak bisa mengikuti misalnya sistem yang di industri mereka sudah punya distributor ya, punya rantai pemasaran yang cukup canggih ya, ke toko-toko, ke supermarket ya, ke mall ya, yang mungkin sulit kalau bagi pemula ya, pengusaha pemula, walaupun aspek teknis tadi sudah dikuasai, tetapi aspek pemasaran ini tidak mudah untuk menembusnya, dan oleh karena itu ya kita mesti melihat apa yang tidak dijangkau oleh industri besar ya. Jadi yang tidak industri besar itu ya door to door ya, pakai sistem cicilan ya, sistem kredit namanya ya. Karena mungkin ada orang yang mau beli sepatu tapi dia tidak punya cukup uang. Tetapi kalau mencicil dia mampu begitu menyisihkan cicilannya setiap hari atau setiap minggu ya. Nah, ini sistem-sistem pemasaran yang sebetulnya tradisional ya, sudah ditinggalkan oleh industri besar tetapi masih punya peluang bagi kita ya, bagi yang pemula seperti yang dilakukan oleh Pak Bowo untuk melakukannya ya. Jadi ini mesti jeli, mesti kreatif melihat pemasarannya ya, walaupun secara teknis sudah menguasai, tetapi yang paling menentukan sebetulnya adalah pasar, laku dijual nggak produknya. Karena banyak sekali kita lihat pemula kewirausahaan akhirnya mati karena tidak menguasai aspek pemasaran ya. Dan yang paling mudah bagi pemula ini adalah dia mutunya global ya, mutunya nasional, tapi pemasarannya masih lokal ya, masih lokal dan masih jeli. Orang lokal senang kredit ya, kita ikut kredit ya. Orang lokal sering yang door to door ya, door to door ya. Orang lokal senang model tertentu, mungkin model orang di desa-desa atau di kampung-kampung itu beda dengan model yang orang kota. Jadi kita mesti lihat model apa yang disenangi oleh orang di pedesaan ya. Jadi itu yang kita ciptakan, kita buat produk kita seperti itu ya, dan itulah yang ini ya. Dan kalau kita lihat di beberapa industri sekarang ada pemula seperti yang saya lihat kalau di Kota Palembang ini ada orang jual martabak, tapi martabak murah meriah 5.000 ya. Saya lihat ramai juga yang beli ya. Ada segmennya orang yang senang martabak yang murah begitu, dan itu ada orang jeli melihatnya, dia jual harga yang 5.000 dan banyak. Dan ini saya lihat bukan hanya dari satu tempat, sekarang sudah banyak tempat yang menjual
seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat jeli melihat pasar-pasarnya ini. Kalau pasar tadi di kampung, mereka mampunya berapa? Ya kita buat sesuaikan dengan kemampuan mereka, modal mereka, sistem pemasaran, pembelian yang mereka inginkan, sehingga mudah-mudahan dengan kita mengikuti seperti itu, produk kita bisa laku dan kita bisa tetap bertahan untuk seterusnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Jadi memang kalau boleh dikatakan kebutuhan sepatu itu akan ada terus ya Prof ya. Karena selama masih ada manusia ya masih perlu sepatu. Tinggal bagaimana kita bisa melihat ceruk pasar ya. Mungkin saya ingin tanya, 15 tahun Pak Bowo selain belajar teknis, tentunya mengamati pasar juga ya ketika bekerja ya. Ya, jadi Pak Bowo juga melihat perilaku pasar kan, mana yang kira-kira bisa disasar ya. Betul, Pak. Ya, baik. Jadi pengalaman saya, ya, jadi saya melihat pengalaman yang di mana di tempat usaha saya, ada juga yang masuk ke toko, dan yang kedua ada beberapa yang sistemnya apa yang dikatakan tadi Bapak Daniel betul, kita memang ikut yang secara perorangan, jadi langsung ke konsumen, jadi langsung ke kita tidak ke toko-toko, tetapi kita langsung kepada penggunanya atau pembelinya. Jadi kita dengan cara kita apa yang dikatakan tadi Pak Daniel betul, jadi saya ke cicilan ya. Jadi orang mau beli, saya menawarkan ini bisa cash dan bisa tempo. Baik. Itu jadi saja. ada peluang-peluang pasar yang dipergunakan ya. Iya. Baik, nanti kita akan bicara lebih detail tentang aspek pasar, aspek usaha ya. Mungkin pertama kita bicara dengan aspek teknis dulu ya. Ini bahan kulit sepatunya Pak Bowo ini apa? Dari kulit apa ya? Yang saat ini kami pakai itu kulit sapi ya. Kulit sapi ya. Mungkin Prof. Salam boleh jelaskan sedikit kulit binatang apa yang bisa dipergunakan untuk sepatu? Mungkin walaupun Pak Bowo memilihnya sapi ya. Masih mute, Prof. Salam. Sebetulnya hampir setiap kulit ya, sampai binatang bisa, sampai kulit cicak ya bisa. Jadi ya, tapi yang paling umum itu adalah kulit sapi, kerbau ya, kambing, domba, kelinci, ular kan, ular sampai itu harganya lebih mahal lagi karena bahan bakunya susah didapatkannya, sampai cicak katanya ada ya. Nah, jadi bisa dari semua itu. Cuma untuk sepatu umumnya kulit sapi ya, sedangkan kulit domba karena dia lebih lunak, dia biasanya hanya sebagai pelapis ya. Tapi kalau untuk baju, nah itu dari domba wool ya, kelinci, beberapa kelinci ya, kelinci yang jenis-jenis dari wool juga ada ya. Nah, sementara kulitnya dari kelinci itu bisa juga disamak untuk hiasan, untuk lukisan. Ya, kalau di Jogja tuh banyak tuh kulit berasal dari kelinci yang dijadikan hiasan. Jadi sebagai dasar untuk lukisan di atas lukisan, di atas kulit yang sudah disamak itulah dibuat lukisan. Jadi sebetulnya dari limbah ternak ini bisa dimanfaatkan, tetapi yang namanya limbah ternyata nanti hasilnya justru lebih mahal dibanding dagingnya itu sendiri. Nah, seperti kerupuk kulit itu adalah bagian dari yang sebelum dibuat itu ada, itu bukan setelah dicamak dulu. Nah, ini ada yang nakal nih. Setelah penyamakan ada kulit yang rentan yang rusak nggak dipakai. Nah, jadi ini hati-hati ya. Terus terang ini yang bicara orang ini, jangan membeli kerupuk kulit di daerah Bandung, Garut. Karena banyak sisa dari penyamakan kulit yang tidak dipakai, itulah diolah lagi, dibuat kerupuk. Padahal di situ banyak sekali senyawa-senyawa kimia yang nggak boleh kita masuk ke dalam tubuh.
Sementara padahal seharusnya kalau kerupuk kulit itu memang sudah ada pengulinyatannya sendiri, harganya lebih mahal dari 1 kilo daging. Itu sementara Pak Guntur. Iya, terima kasih Prof. Salam. Ada yang bercanda ini Prof. Salam, benar nggak ya? Sepatu yang udah nggak bisa dipakai bisa dijadikan kulit yang bisa dimakan, nggak benar ya? Ya, anekdot itu. Baik. Sebelum jadi bahan sepatu itu masih bisa dibikin kerupuk. Baik. Jadi dari berbagai kulit tadi yang paling cocok memang kulit sapi untuk sepatu, Prof. Salam. Ya, paling banyak kulit sapi. Oke. Ya, kita bisa bicara industri penyamakan dalam sesi tersendiri ya. Tapi mungkin saya pengen tanya dari Pak Bowo, mengambil kulitnya dari mana Pak? Kulit sapinya? Baik, sementara ya saat ini kami mengambil bahan kulit itu dari Garut ya. Baik. Ini Garut ini sentra penyamakan kulit ya, Prof. Salam. Salah satu sentra. Kelihatannya Prof. Salam freeze. Baik. Bukannya Jogja juga ada, Pak Bowo ya? Prof. Salam sudah kembali. Ini ya, tadi Pak Bowo mengatakan dari Garut diambil kulitnya. Ini sentra penyamakan kulit memang di Garut ya, Prof. Salam ya? Ya, untuk Jawa Barat di Garut, di Jawa Tengah di Jogja. Baik. Walaupun kita tidak ingin membahas tentang industri penyamakan kulit, boleh diberikan gambaran sedikit, Prof. Salam, untuk penyamakan kulit ini seperti apa? Oke ya, jadi penyamakan itu ada beberapa, ada disebut penyamakan nabati, itu pakai bahan nabati, senyawa kimianya ya, bahan kimia dari nabati. Lalu ada senyawa krom, penyamakan krom itulah pakai bahan kimia. Lalu penyamakan kombinasi itu mengandung pakai bahan nabati dan bahan kimia, dan penyamakan sintetis, jadi menggunakan bahan sintetis ya. Lalu prosesnya kulit itu direndam dulu, direndam yang tadinya keras supaya agak lunak. Lalu disitulah nanti ditambahkan yang paling simpelnya aja ya, ditambahkan kapur, pengapuran ya. Nah, apa tujuannya diberikan pengapuran ini? Untuk melepaskan masih ada lemak ya, lapisan epidermis, bulu ya, itu harus dikeluarkan dilepaskan dari kulitnya itu sendiri ya. Nah, itulah yang membuat kulit cepat busuk kalau tidak disamak ya. Nah, setelah dibeli kapur, ditambahkan lagi asam. Asam ini untuk melepaskan kapur. Kapur sudah yang menempel pada waktu itu, tentunya itu memerlukan proses berhari-hari, enggak sehari direndam, nanti berapa hari kemudian tambahkan kapur, berapa hari kemudian untuk melepaskan kapur lagi itu tambahkan asam. Ada senyawa yang bersifat asam. Nah, nanti setelah lepas itu sampai akhirnya tinggal lapisan subkutil. Itulah yang nanti yang epidermisnya, lemak, bulu itu semua akhirnya lepas. Nah, setelah itu baru memang disengaja diasamkan, ditambahkan asam dengan pH sekitar 4, itu yang membuat dari penyamakan itu boleh dilanjutkan berikutnya. Jadi itu baru tahap pertama. Itu yang disebut pre-tanning ya, pemberian. Nah, baru masuk ke tanning ya. Nah, tanning ini ada 2. Untuk ternak besar yaitu sapi kerbau dan ada juga dipakai ya. Itu berbeda dengan ternak kecil, kambing, domba, kelinci, pokoknya di luar hanya 2 bagian aja itu berbedanya. Di situ nanti proses tanningnya yang berbeda ya. Jadi mana di daerah tanning ini, ya, disitulah nanti akan dilakukan penyamakan yang tadi. Ya. Nah, baru sampai nanti ke finishing. Nah, finishing inilah nanti diketam, lalu dipucatkan warna dari kulit yang hasil samak itu, lalu ditambahkan cat. Ya, pengecatan dasar, ada pengecatan dasar ya, ada untuk supaya tertutup permukaan dari kulit yang baru disamak itu supaya tidak terlalu diminyaki, supaya lumas ya, supaya lumas serat dari kulit itu. Lalu dan masih satu lagi tahap di penggemukan, di situ dibuat supaya lentur ya.
yang tadinya kaku supaya lentur. Nah nanti setelah lentur pakai dikeringkan lagi, lalu dilembabkan lagi, dan terakhir diregangkan sehingga dia bisa meregang tapi elastis. Jadi prosesnya panjang, itulah makanya hasilnya mahal harganya. Dan untuk kulit yang lebih sensitif lagi, harganya akan jauh lebih mahal. Ada juga yang membuat sepatu dari kulit domba, kulit kambing, tapi harganya akan lebih mahal dari kulit sapi. Mungkin itu yang bagian garis besarnya, Pak Guntur. Baik, terima kasih Prof. Salam. Ini pencerahan untuk mengerti ya. Nah, hasil dari inilah balu yang dibeli oleh Pak Bowo ya. Baik, pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, jika Anda memiliki pertanyaan dapat menyampaikan melalui call center Hope Channel, dapat menyampaikan melalui chat di Facebook Live maupun di YouTube. Sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat dulu yang satu ini. Wih, apa nih, kayaknya enak banget ini. Oh, kolak multigrain. Yuk kita coba bikin juga yuk. Gimana sih caranya? Kita siapin multigrainnya. Ada kacang hijau, kita juga pakai kacang lentik, kacang atsuki, kacang garbanzo, gandum, dan beras pecah kulit. Ini bahan-bahan yang lainnya juga kacang mede, tapi kita rendam dulu 1-24 jam. Terus kita siapin juga gula merah, daun pandan, 1 ruas jahe, garam secukupnya, juga kita butuh bubuk kayu manis. Pertama-tama kita harus blender kacang mede yang udah kita rendam tadi. Jadi deh santan kacang mede. Boleh juga sih kalau mau pakai santan yang lain, yang penting berbasis nabati ya bro. Oke, terus kita nyalain api, masukin wajan, masukin air, terus kita tunggu sampai mendidih. Kita tutup, terus kita tunggu sampai mendidih. Nah, pas sudah mendidih kita masukin semua multigrainnya tadi, semuanya, jangan boros-boros, semuanya kita habisin. Oke, sekarang kita masukin daun pandan sama jahenya, terus kita tutup lagi. Oke, sekarang kita masukin juga santan kacang medenya biar enak, biar berasa kental-kental gimana gitu. Oke, kita juga harus masukin gula merahnya biar agak berasa manis kolaknya. Jangan lupa pakai garam, biar sedikit-sedikit kita tambahin, yang penting ada garamnya. Kalau masih kurang manis juga kita tambahin sedikit gula merahnya biar enak. Wih, jadi. Nah, sekarang tinggal kita sajiin deh. Wih, enak banget nih, panas-panas apalagi. Terus baik, sahabat Hope Channel Indonesia, kita kembali pada acara Kamu Bisa, episode yang ke-82, merintis usaha baru dengan melalui pengrajin sepatu kulit. Bersama narasumber praktisi kita, Pak Bowo dari Purwokerto. Pak Bowo, tadi kita bicara soal kulit, itu kualitas kulitnya berbeda-beda Pak Bowo ya? Iya, kalau menurut yang saya tahu memang kulit itu berbeda-beda atau ada kelasnya ya, kelas yang paling bagus, ada yang standar atau sedang gitu. Jadi kalau yang saya pakai saat ini adalah kulit yang standar ya, standar di sini untuk pembuatan sepatu saya. Mungkin kalau yang bagus mungkin ya itu untuk yang diekspor atau yang kualitas yang sangat bagus. Oke, jadi Pak Bowo memakai standar kualitas standar ya. Iya, Saya iya, agak Pak. kurius ini, Prof. Salam ya. Standar kulit ini ditentukan oleh binatangnya atau prosesnya? Prosesnya ya. Agak terputus Prof. Salam, jadi dari prosesnya ya. Boleh dapat gambaran Pak Bowo untuk apa namanya, untuk kulit yang Pak Bowo beli ini apa satuannya? Per lembar atau apa? Berapa harganya? Jadi kami membeli adalah per kaki ya, hitungannya adalah 1 kaki. 1 kakian itu kurang lebih 25 cm persegi, dan itu tergantung dengan besar kecilnya binatang itu. Jadi kita belinya 1 lembar itu tergantung besar kecilnya. Jadi kalau 10 kaki atau 20 kaki itu aja. Baik. Jadi kalau untuk buat satu sepatu lah, katakanlah satu sepatu, berapa perlu kulitnya Pak? Untuk sepatu laki-laki kita memerlukan paling tidak 3 kaki. Kalau 3 untuk perempuan
cukup dengan 2 kaki karena ukurannya kan lebih. Jadi kalau 3 kaki itu berapa harganya, Pak? Saya pengen tahu 3 harga. kaki, kalau saat ini 1 kaki sekitaran 25 ribuan per Oke. kaki. Berarti modal kulit untuk satu sepatu sekitar 75.000 ya? Betul, Pak. Baik. Ini Untuk kan tadi kulitnya kualitas standar. Kalau Pak Bowo menentukan pasar yang mau disasar kualitas prima atau kualitas ekspor, itu jadi berapa harganya? Ya. Kalau untuk yang standar itu mungkin kulitnya aja berkisaran sekitar 30 atau 40, 30 naik ke atas. Oke. Ya, Jadi ya. untuk yang meningkat kualitasnya ya. Nanti mungkin dari diskusi kita jangan-jangan peluang usaha untuk di segmen yang atas lebih terbuka mungkin ya. Tapi baik. Oke. Pak Bowo boleh diceritakan sedikit tadi dari video tadi pengelolaannya atau aspek teknisnya seperti apa? Saya lihat tadi mulai dengan buat pola ya. Boleh ceritakan sedikit? Ya, jadi yang pertama-tama adalah kita membuat model ya, sesuatu model ya untuk jadi kita melihat, oh saya kepingin bikin sepatu model begini. Jadi kita gambar dulu di yang berbentuk seperti kaki itu namanya sulas. Jadi kita bentuk, kasih lakban kertas dulu, ditempel-tempel sampai menutupi badan sulas itu, baru kita membentuk modelnya ya. Setelah kita gambar, kita ukur dulu seberapa tinggi sepatu yang akan kita pakai ya, terus tinggi rendahnya atau seimbangnya kita sudah ukur, kemudian kita gambar, setelah kita gambar sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, setelah itu kita itu akan menjadi pola ya. Setelah bentuk menjadi pola, kita tempelkan ke bahan atau kulit yang akan kita proses. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi apa namanya tadi bentuknya itu culas namanya tadi, Pak? Ya, sulas, ya, bentuk kakinya itu. Namanya ya, sulas. Itu setiap size atau nomor berbeda-beda. Oh, iya. Jadi ukurannya itu berbeda-beda dan modelnya juga berbeda-beda. Baik. Kalau untuk yang besar ya itu kita ada ukurannya 3. Kalau yang dewasa 38 sampai 43 atau 44 ya, rata-rata untuk dewasa. Jadi 38 sampai ke 43. Demikian juga yang perempuan. Kalau perempuan paling kecil 36 sampai ke 4. Baik. Itu ukuran. Kalau modelnya bagaimana Pak Bowo? Pak Bowo menetapkan model atau pelanggan bisa meminta model? Saat ini yang saya dapat, kadang-kadang model itu kita dapat dimanapun ya. Ketika kita sedang berjalan atau berjalan-jalan atau di jalan atau ke tempat di mana kok tahu-tahu terpikir suatu saat saya akan butuh model ini. Jadi di pikiran saya sudah saya rancang dulu, kira-kira modelnya seperti ini, atau melihat model, ini kurangnya di sini. Saya besok kalau bikin sepatu saya tambahin ininya biar ada sedikit itu yang kadang-kadang juga nyari di internet, dan juga kadang-kadang ada juga yang pesan bikin seperti ini. Baik, jadi kelihatannya mungkin seperti Pak John Lee bilang tadi, selain aspek teknis, keahlian teknis, ada aspek seni juga ya Pak Bowo ya untuk membuat model ya. Iya. Jadi dan ini mungkin ya bisa dipelajari, tapi bisa juga menjadi
menjadi apa namanya kebiasaan ya, kebiasaan. Nah, saya pengen tahu Pak Bowo, untuk membuat satu sepatu berapa lama Pak Bowo? Kalau dari kalau dari pemolahan sampai jahit dan sampai ke pemasangan sol, 1 hari maksimal itu saya sendiri itu paling 2 Pak. 2 ya? Maksimal 2, iya. Mungkin 1 sampai 2 lah begitu ya Pak Bowo? Iya, 1 sampai 2. Atau mungkin 2-3 hari ya? Iya. Sorry, 3-2 hari ya mungkin ya? Iya, 3-2 hari. Ya. Baik. Nah ini supaya kita muter sambil mikir apa namanya, mikir harga dan keuntungan ya. Pak Bowo, boleh tahu harga jual Pak Bowo berapa? Ini siapa tahu para pemirsa kita juga ingin, ini terbuka ya Pak Bowo menjadi distributornya Pak Bowo? Ya, terima kasih. Berapa harga Pak Bowo? Ya, kalau saat ini saya jual harga sepatu per pasangnya, kalau perempuan sekitar dari 200.000 sampai 250, kalau yang laki-laki dari 250 sampai ke 350. Baik, jadi laki-laki kita paket set dulu laki-laki lah, 250 sampai 350 ya. Nanti distributor atau channel pemasaran bisa menjual di atas itu. Seperti itu kan Pak Bowo ya? Mungkin kalau belinya itu kan beli per pasangnya ya. Kalau untuk beli banyak mungkin ada harga diskon, spesial ya? Pak. Ya. Nah, harga-harga tadi Pak Bowo itu Pak Bowo sudah hitung semua atau memang hanya melihat memperkirakan dengan harga segitu Pak Bowo sudah untung? Ya, kalau saya kasarnya, karena saya memakai hitungan kasar aja, harga sol sekian, harga kulit sekian, harga untuk seumpama saya mempunyai tenaga kerja, saya harus bayar sekian, dan sisa harus sekian untuk pemeliharaan mesin dan juga tambahan untuk modal. Baik. Mungkin ada komentar dari Pak John Lee untuk menolong Pak Bowo mendapatkan harga yang bukan rugi ya. Ya, sebetulnya sudah ada gambaran sederhana dari Pak Bowo, tapi kalau kita mau supaya lebih rinci memang harus dibuat pembukuan yang sederhana, atau kalau tidak kita buat arus kas ya, menghitung berapa biaya. Tadi sudah disebut biaya untuk membuat pola, biaya untuk sol, biaya untuk maintenance alat-alat yang sudah dibeli, kemudian biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, ini harus dihitung per unit produksi, per sepatu. Sehingga kalau itu kita sudah bisa hitung, maka mudah kita untuk menentukan harga. Kalau biaya ini kita tidak bisa hitung secara cermat, item per item, kita sedikit kesulitan untuk menentukan harga jual. Nah, oleh sebab itu saya ingin sarankan kepada Pak Bowo, buat cash flow atau arus kas sederhana ya. Kemudian semua item pembiayaan baik untuk aset maupun bahan baku, termasuk tenaga kerja, kemudian listrik dan biaya untuk komunikasi atau pemasaran, kita cantumkan semua. Dan yang paling penting adalah jangan lupa membiayai tenaga sendiri. Walaupun Pak Bowo bekerja sendiri, tapi harus dihitung tenaga kerjanya Pak Bowo itu berapa ya. Dalam satu item sepatu itu kira-kira berapa tenaga kerja. Sehingga bisa kita hitung untuk 1 bulan produksi. Nah, kalau sudah kita dapat itu, mudah kita menentukan harga jual, dan pada akhirnya kita juga bisa tahu berapa laba kotor yang kita bisa peroleh. Nah, dari laba kotor itu kita nanti mungkin ada retribusi atau pajak ya, kita akan bayarkan sehingga kita mendapatkan laba bersih. Nah, dari angka laba bersih yang Pak Bowo dapatkan ini, itu yang bisa kita share kepada teman-teman, siapa tahu ada yang mau jadi distributor atau mau reseller. Sehingga dia juga bisa menghitung berapa yang dia bisa dapatkan ketika barang itu dipindahkan dari tangan Pak Bowo kepada konsumen akhir. Itu harus dibuat, ya, harus dibuat. Dan saya sangat yakin ini menguntungkan, asal harus dihitung secara cermat. Demikian.
Baik, terima kasih Pak John Lee. Terima kasih masukannya. Pak Bowo, ada peralatan yang harus diinvestasi untuk ini, apa-apa aja peralatannya, Pak? Saat ini pertama mesin jahitnya dan mesin seset dan juga sulas, ada juga gunting, ya, palu atau pisau, dan juga mesin amplas, dan juga saat ini ya yang belum saya beli adalah mesin pengepres otomatis. Ya. Saat ini saya masih manual. Ya. Baik. Nah, mungkin mohon bantuan Pak John Lee ini. Ini peralatan ini kan investasi di awal ya. Bagaimana membiayakannya ini supaya bisa dihitung untuk harga jual, Pak? Ya, untuk bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga barangkali kita belum bisa mengharapkan keuntungan. Karena kita harus mengembalikan biaya pembelian aset. Lalu setelah selesai kita membayar pembelian aset, baru kita menghitung per bulan yang disebut tadi maintenance, atau dalam bahasa ekonomi disebut sebagai depresiasi atau penyusutan. Itu harus kita hitung. Jadi setiap alat yang kita beli, berapa harga belinya, berapa harga tersisa sekarang, kemudian dibagi dengan umur pakai. Dan itu yang kita harus sisihkan setiap bulan sebagai biaya maintenance. Sehingga sewaktu-waktu kalau seandainya satu alat itu rusak, sudah mampu dibayar kembali karena ada uang yang di-save untuk membeli peralatan baru. Dan ini banyak kali dilalaikan oleh para pengusaha. Dia menggunakan aset, tidak menghitung penyusutan, ketika tiba-tiba alat itu rusak, maka bisnis itu langsung berhenti. Jadi harus ada biaya penyusutan yang di-save, yang disimpan, sehingga sewaktu-waktu ketika alat itu rusak, sudah bisa kita mengganti dengan alat yang baru. Demikian. Baik. Jadi mungkin kita bisa ambil contoh satu Pak Bowo ya. Mesin press tadi Pak Bowo kan belum beli ya. Berapa harganya kira-kira di pasar, Pak? Mesin press. Kalau yang saya tahu, kalau mesin press yang baru itu sekitar 12 juta ya. Berarti 12 juta ya. Kalau Pak Bowo alokasikan mesin itu bisa bertahan 2 tahun ya. Berarti Pak Bowo harus sisihkan biaya, atau kalau setahun lah biar gampang hitungnya, 12 juta berarti 1 juta. Ya. 1 juta. Jadi 1 juta biaya harus dialokasikan untuk produksi ya. Kalau Pak Bowo punya 45 atau katakanlah 50 sepatu, berarti Pak Bowo bisa hitung berapa alokasi biaya untuk setiap sepatu. Jadi kira-kira gitu Pak John Lee ya untuk. Ya, betul sekali. Baik. Nah, ini sering dilupakan bagi yang melakukan investasi. Baik, kita ya mungkin nanti bisa konsultasi khusus dengan Pak John Lee ya. Nah, kita bicara tadi yang seperti Prof. Daniel katakan ya, ada kejelian melihat pasar ya. Pak Bowo ini jual kemana Pak Bowo? Saat ini kami bergabung bersama kakak saya. Ya. Jadi yang saat ini yang menjadi marketing atau pemasaran sepatu adalah kakak saya yang di Bogor, atau lebih tepatnya di Depok Cibinong ya. Saat ini ya, jadi penjualan kita saat ini dengan cara kita ke kantor-kantor ya, kantor-kantor des kelurahan atau kecamatan atau ke pemerintahan. Jadi saat ini kita belum bisa mencari tempat, tapi kita secara door to door ya. Ya, Baik. Mungkin Prof. Daniel ada saran, Prof. Daniel, bagaimana mengembangkannya ini? Apa? Ya itu tadi kalau aspek teknis kan sudah dikuasai. Ya, jadi saya hanya ingin menambahkan tadi, kalau kita ingin memulai suatu bisnis, tadi sudah disampaikan oleh Pak John Lee, kita mesti menguasai secara teknis bagaimana cara membuat produk, ya, dan mesti produk kita itu tampil beda dengan orang lain, ya. Jadi kalau kita melihat
contoh usaha kecil, orang jual nasi goreng di pinggir jalan, banyak yang jualan, tapi hanya satu tempat atau dua tempat yang ramai. Padahal membuat nasi goreng itu sama saja sebetulnya kan. Nah ini ada kiat tertentu yang berbeda ya. Jadi itu yang mesti dipelajari. Jadi kelihatannya kalau Pak Bowo sudah amat paham sekali ya, amat paham sekali. Dan yang ini tadi sudah saya sampaikan pemasaran ya. Pemasaran ini boleh juga ya dicoba dengan menempatkan di media sosial ya, di media sosial kualitasnya bagaimana, harganya bagaimana, menghubunginya ke mana, biaya ongkos kirimnya berapa ya. Nah karena sekarang banyak sekali produk yang dijual secara online ya. Produk-produk yang dijual secara online ini memutus rantai biaya sebetulnya, rantai biaya pemasaran ya, rantai biaya pemasaran. Jadi boleh dicoba ya, boleh dicoba ini kemudian ya, agar paparan produk kita itu bisa bertambah ya. Kalau nanti door to door ya, apalagi pada masa pandemi ya relatif sulit sekarang untuk datang ke rumah orang atau apa ya. Makanya tadi kalau saya tadi dari pasar ke pasar ya, kalau pasarnya pindah kita ikut pindah ya. Hanya saja kelemahannya kalau pasar itu orang kalau yang kredit susah, besok minggu depan dia nggak datang lagi ke pasar ya susah kita bertemu ya. Jadi ya begitu ya. Jadi kiat-kiatnya itu teknis, kemudian kita mesti punya tampil beda ya, tampil beda. Semua sepatu sama begitu ya, tapi sepatunya Pak Bowo dipakai enak begitu ya. Kalau dulu saya ingat kalau dulu orang buat sepatu, kalau pakai sepatu kulit yang baru lecet kakinya, nah itu ya, ini nggak lecet ya atau apa begitu ya. Jadi itu dengan cara seperti itu pada waktu kita door to door itu yang kita tekankan. Sepatu saya tahannya begini, dipakai nyaman ya, boleh dicoba begitu. Jadi sudah ada sampel ya yang dicoba, oh memang enak, nyaman begitu ya. Ya. Jadi mesti ada perbedaannya karena saya melihat juga banyak ya, ada juga orang yang saya lihat kadang-kadang dulu datang ke ruangan saya malahan ya, ruangan saya menawarkan sepatu begitu, menawarkan baju ya, menawarkan macam-macam jualannya ya. Nah ini kalau Pak Bowo atau kakaknya itu tadi datang, nah jadi kita mesti menekankan produk kita itu beda ya, beda dari yang lain ya. Contohnya juga misalnya kalau sepatu kulit ini kan jamur ya, kalau kadang-kadang kita hujan ya, kalau tidak hati-hati merawatnya bisa jamuran dia. Nah ini kita mesti contohnya, oh sepatu saya kalau tidak hujan tidak jamur. Kalau contoh ya dikasih air, nah itu airnya nggak meresap ke dalam kulit ya. Nah, jadi itu mesti ada perbedaan ya, perbedaan produk kita dengan produk yang lain ya. Banyak orang membuat produk yang sama tapi kita punya ciri khas ya. Jadi istilah anak generasi sekarang ini tampil beda, berani tampil beda ya. Jadi kalau kita beda ya kita pikir, atau model ya, ada juga yang seperti ini, dia buat survei, dia tanya anak-anak muda atau siapa segmen pasar yang kita ingin target, tanya model apa maunya sepatunya. Nah, misalnya ya, itu kita buat seperti itu ya. Nah, kalau di daerah Sumatera Selatan tentu mereka lebih senang sepatu sandal ya. Sepatu yang mudah dilepas. Kenapa? Karena kalau di Sumatera Selatan orang kalau masuk rumah sepatunya dilepas. Ya. Nah, jadi kalau saya dulu senang saya pakai sepatu sandal, kalau saya ke rumah teman atau apa tinggal lepas ya. Mudah melepaskan, mudah memasangnya, tampaknya masih seperti sepatu ya, sepatu sandal ya, atau sepatu yang tidak perlu diikat-ikat ya, dengan pakai tali. Kan pakai tali kan memang kelihatannya menarik, bagus, tapi kalau untuk daerah Sumatera Selatan ya relatif sulit ya, karena masuk ke rumah orang kita mesti buka sepatunya ya.
Nah, jadi itu kita mesti melihat apa yang diinginkan oleh pasar kita. Ya, jadi boleh juga sekali-sekali Bapak survei model sepatu apa begitu, atau juga mungkin bisa lihat gambar-gambar di internet ya, banyak di daerah negara lain sepatu apa. Coba tanya, mau nggak sepatu begini ya? Modelnya, gambarnya seperti ini ya. Mungkin kalau dulu ada sepatu sempat model lancip ujungnya ke depan ya. Ya itu ada yang senang, ada yang tidak ya. Jadi yang seperti itu, karena kalau tidak produk kita itu yang sama, lama-lama orang bosan. Misalnya kita sudah keliling daerah, kembali lagi ke tempat asal, Pak beli sepatu gitu, model itu saya sudah punya katanya, karena tadi kulit kan relatif awet. Tapi enggak Pak, ini modelnya lain. Nah ya, jadi ada variasi ya, variasi yang membuat orang akhirnya mau beli lagi. Padahal dia sudah punya sepatu, ya sudah punya sepatu. Tapi kalau lihat model ini, pengen nyoba ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi strategi pemasaran, model dan sebagainya ini amat menentukan. Produksi banyak orang bisa. Tapi produksi tadi, dari sisi produksi bisa tampil beda. Kedua itu pemasarannya juga, karena tadi kalau pemasaran model-modelnya sama, bosan orangnya. Ya, kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Jadi kalau dalam bahasa textbook ini, itu yang disampaikan Prof. Daniel tadi, dalam textbook bisnis namanya keunggulan komparatif ya. Yeah. Keunggulan komparatif. Kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa pemasaran diferensiasi ya, diferensiasi. Secara teori ada beberapa hal ya, tadi sudah disampaikan Prof. Daniel. Keunggulannya adalah harga pertama, yang kedua adalah kualitas, yang ketiga adalah model. Jadi silakan Pak Bowo pilih nih mana keunggulan yang mau disasar ya. Kalau boleh tanya Pak Bowo, kalau saya ingin beli nih, Pak Bowo sampaikan ke saya apa keunggulan produk Pak Bowo nih? Ya. Kalau saya menawarkan ke orang, pertama ini bisa dicicil, awet, dan bergaransi. Bergaransi ya? Bergaransi. Kalau asli ya? Jangka waktu sekian bulan ada komplain, saya akan perbaiki. Seperti itu. Kualitas kulitnya terjamin ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari pemirsa kita. Kita baca dulu pertanyaan dari pemirsa. Dari Relay Silalahi ya. Mau tanya, mengapa kadang-kadang ada sepatu kulit istilahnya menggigit kaki? Waduh, sepatu kulit menggigit kaki. Mungkin Pak Bowo dulu boleh jawab. Mungkin nanti habis itu mungkin karena ini terkait dengan kualitas kulit mungkin ya. Prof. Salam mungkin bisa bantu jawab. Silakan Pak Bowo. Ini yang seperti Prof. Daniel katakan tadi, beli sepatu kaki lecet nih. Itu kenapa ya? Biasanya kalau lecet itu kan karena pertama tidak sesuai dengan bentuk kaki. Ya, seandainya kaki kita besar, tapi kita memaksa model itu untuk menurut dengan kita. Padahal kalau lancip, ini bentuk sepatunya lancip, sedangkan kaki kita itu kakinya besar. Ya, maka itu akan menjadi lecet. Ya. Seperti itu biasanya kalau ya. Yang kedua juga kulitnya juga memang ada ya. Mungkin lapisannya yang mungkin itu karena kelamaan ya, mungkin itu menjadi keras ya. Ya harusnya kalau sering diberi semir atau baik. Mungkin apakah ada pengaruh dari kualitas kulitnya, Prof. Salam ini? Itu memang pasti ya. Coba kita membeli sepatu yang bagus, yang lembut, tidak akan pernah lecet. Tapi membeli sepatu yang agak dibilang murah juga enggak, tapi agak keras, pasti akan lecet dulu. Ya, dan itu adalah pengaruh daripada waktu proses penyamakan di tahap kedua. Ya, disitulah bahan-bahan kimia dan caranya yang berbeda itulah yang nanti akan menentukan kualitas kulit yang dihasilkan.
Kalau bahan-bahan kimia yang itulah yang biasanya yang murah-murah, yang itulah nanti yang kulitnya yang keras. Tapi kalau yang bahan kimia yang bagus, itulah nanti yang jadi lentur. Jadi proses penyamakan inilah yang menentukan, sehingga itu juga yang nanti menentukan. Baik, mungkin Prof. Salam terputus. Pak John Lee kelihatannya ada yang mau ditambahkan? Ini terkait dengan... Saya ingin tambahkan yang Prof. Daniel punya penyampaian tadi. Jadi benar bahwa Pak Bowo kalau ingin supaya produk kita memiliki keunggulan, ya selain tadi dikatakan bahwa keunggulan komparatif, artinya harus lebih bagus dibandingkan dengan produk yang lain, tapi juga harus memiliki keunggulan kompetitif. Jadi harus bersaing. Salah satu yang kita perlu buat untuk bisa bersaing dan kita bisa menang adalah menentukan harga. Jadi tadi kalau saya lihat harga itu harga yang sebetulnya bisa dijangkau oleh kelas bawah dan sampai kelas menengah. Sekitar 300 sampai 350. Saya kira ini masih wajar-wajar saja. Jadi kita akan unggul sekali dalam berkompetisi di pasar kalau kita tidak terlalu mahal harganya. Sementara kualitas tetap kita jaga. Oleh karena itu memang sudah waktunya sekarang sebetulnya Pak Bowo jangan hanya di skala seperti itu, tapi kalau boleh harus melakukan lompatan-lompatan cepat untuk meraih peluang. Ketika bisa diserap oleh pasar, kita harus memproduksi dalam jumlah yang sangat banyak dengan harga yang standar, tapi profit yang kita bisa harapkan itu bisa besar, seperti itu. Baik, jadi skalanya harus meningkat ya Pak John Lee ya. Ya, betul, Skala betul. meningkat itu dengan modal lebih banyak, pegawai lebih banyak, sehingga output lebih banyak ya. Betul. Kalau memang tadi pasarnya sudah bisa dijangkau ya. Jadi boleh saya simpulkan mungkin tadi Pak Bowo, kualitas dan affordability ya, harga yang cukup menarik ya. Betul. Dengan kualitas yang baik ya. Baik, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang lebih dari 1 jam. Dari studio sudah ada tanda-tanda bahwa waktunya kita harus selesaikan. Baik, sebelum kita selesaikan mungkin ada pertanyaan terakhir Pak Bowo. Pak Bowo ada mereknya nih ya? Sepatunya udah ada mereknya? Nah, saat ini saya masih memakai merek kakak saya, yaitu Miracle. Baik, ada mereknya Miracle ya. Didaftarkan Pak Bowo supaya jangan dibajak orang mereknya ya. Baik, kita akan akhiri diskusi kita karena waktunya sudah 1 jam lebih. Baik, sebelum kita akan akhiri, saya ingin minta closing statement dari masing-masing narasumber kita. Mungkin Prof. Daniel, boleh? Baik, bagi para pemirsa yang ingin memulai suatu usaha baru, ingat kita mesti menguasai teknisnya, aspek teknis, kemudian pasar. Produk mesti tampil beda. Ya, tadi mesti mempunyai komparasi ya, dibandingkan dengan orang lain kita mesti lebih unggul agar produk kita mau dibeli oleh orang. Baik, terima kasih. Prof. Salam? Untuk pengusaha baru, boleh tiru Pak Bowo walaupun baru pemula, niat dan tekad ya. Jadi dari dulu sudah berniat, tekad, dan akhirnya kondisi yang memungkinkan akhirnya jalan. Baik, jadi perlu tekad dan niat ya. Baik, Pak John Lee. Ya, para pemirsa, sebetulnya Pak Bowo ini memiliki kerinduan untuk memperluas pasar. Kalau ada di antara kalian yang ingin untuk menjadi reseller atau distributor, saya kira Pak Bowo bersedia. Dan ini akan memberikan potensi besar untuk bisa membuat usaha ini memiliki skala yang lebih besar. Baik, bagi yang berminat menjadi reseller boleh menghubungi kontak center call Hope Channel atau melalui WhatsApp group, nanti akan disambungkan dengan Pak Bowo. Pak Bowo, nasihat kepada para pemirsa pada hari ini apa? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan kepada Hope Channel, ya ini merupakan berkat yang bagi saya itu luar biasa. Luar biasa bagi saya, oleh karena tidak pernah bermimpi ya, kalau saya ini membuat sepatu akan ditayangkan seperti ini. Dan mudah-mudahan ini boleh memotivasi ya saya untuk lebih boleh menjadi berkat ya, apa yang saya lakukan bisa berguna bagi
bagi semua orang. Dan doa saya mudah-mudahan usaha ini boleh menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi orang lain pada akhir. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bo yang sudah bersedia menjadi narasumber praktisi kita. Terima kasih Prof. Daniel, Prof. Salam, dan Pak John Lee. Saya kembalikan ke Bro Epi di studio. Narasumber dan juga Bapak Guntur Siboro yang sudah memimpin jalannya pembahasan kita pada malam hari ini. Pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, kami terus mengundang saudara sekalian untuk terus mengikuti seluruh rangkaian acara yang ditayangkan oleh Hope Channel Indonesia setiap harinya. Akhir kata, saya Epi Manu berserta kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.